Sempat ragu latih timnas Indonesia, STY kena sindir media Malaysia. Singgung dosa lama PSSI, STY tegaskan demi timnas. Masuk akal, alasan STY wajib tetap panggil Pratama Arhan. Elkan kembali ke timnas, media lokal Blackpool panik. Jadi, simak terus berita Timnas Pers selengkapnya. Sempat ragu latih timnas Indonesia, STY kena sindir media Malaysia. Pengakuan Sintayong yang sempat ragu latih timnas Indonesia tiba-tiba mendadak membuat publik Malaysia singgung hal tersebut. Pelatih timnas Indonesia sejak Desember 2019, Sintayong diikat dengan kontrak oleh PSSI selama 4 tahun untuk menangani 3 level sekaligus, yakni U19, U20, U23, dan juga senior. Dalam waktu singkat, berbagai prestasi diraih Sintayong bersama timnas Indonesia. Padahal masa kepemimpinannya sempat terhambat karena pandemi COVID-19. Kini pria asal Korea Selatan itu bak menjadi idola baru bagi penggemar sepak bola tanah air. Namanya pun dielulukan di dalam dan di luar lapangan termasuk media sosial. Entah ada angin apa, media Malaysia mendadak menyinggung pengakuan Sintayong beberapa tahun lalu. Pria berusia 53 tahun itu sempat ragu sebelum menerima tawaran PSSI melatih timnas Indonesia. Keraguan memang sempat hinggap di benak Sintayong ketika menyaksikan laga timnas Malaysia versus skuad Garuda di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor, Malaysia pada November 2019 silam. Duel itu terjadi pada putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2022 yang berakhir 2-0 untuk Harimau Malaya. Timnas Malaysia sempat menimbulkan keraguan pada Sintayong sebelum pelatih asal Korea Selatan itu ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia 4 tahun lalu. Ulas makan bola. Ulasan itu sejalan dengan pengakuan Sintayong yang belum lama ini kepada media negara asalnya. Pria asal Yeongdong itu belak-belakan sempat ragu menerima tawaran PSSI usai menyaksikan anak asuh dari Simon McManamy berlaga. Beruntung Sintayong pada akhirnya mau membubuhkan tanda tangan di atas kertas kontrak. Ia kabarnya menolak sejumlah tawaran melatih termasuk dari klub-klub Liga Cina dengan iming-iming gaji yang bernominal selangit. Singgung dosa lama PSSI, STY tegaskan demi timnas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sempat heran dengan PSSI yang sering mengganti pelatih dalam waktu singkat. Sintayong kemungkinan besar akan menjadi pelatih dengan masa jabatan terlama di timnas Indonesia usai kontraknya diperpanjang. Kontrak Sintayong akan berakhir pada 2027 mendatang sehingga secara total sudah menangani skuad Garuda selama 7 tahun. Sebelum ditangani STY pada akhir Desember 2019 lalu, PSSI kerap bongkar pasang posisi pelatih dalam periode singkat. Hal ini menjadi keluhan para pemain hingga supporter karena dinilai tidak efektif dan membuat fondasi yang sudah dibangun berantakan. Kepada media Korea Selatan, Sintayong pun mengaku sudah mengetahui bahwa skuad Garuda kerap berganti pelatih. Anehnya sering ganti pelatih. Saya juga melihat catatan sebelumnya ada 5 perubahan dalam 2 tahun. Ujar STY dikutip dari channel YouTube Tripro TV Kamis 22 Agustus. Sintayong mengungkapkan jika kontraknya tuntas pada 2027 nanti, maka dia bakal menjadi pelatih terlama di timnas Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, kata STY, namun juga jadi pelatih terlama dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Bersama Sintayong, skuad Garuda memang mencatatkan beberapa prestasi yang terbilang sangat fenomenal. Dia membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di level kelompok umur pun, ex-pelatih timnas Korea Selatan ini juga membawa Garuda Muda lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Masuk akal, alasan STY wajib tetap panggil Pratama Arhan. Kabar kurang sedap yang menimpa Pratama Arhan tentu saja dikhawatirkan akan berimbas pada skuad Garuda. Namun beberapa alasan kuat harus diberikan oleh STY sebelum mencoret pemain andalanya ini.
Walaupun Pratama Arhan digadang perlu istirahat, alasan-alasan kuat ini membuat STY harus tetap memasukkan namanya dalam daftar panggil ke Timnas Indonesia untuk menjalani lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Alasan pertama mengapa Coach Sintayong harus tetap mengangkut Pratama Arhan adalah sebagai bentuk dukungan terhadap pemain. Sebab pemain asal Blora ini berpotensi terkena depresi karena isu yang beredar. Terlebih dengan memanggil Arhan ke Timnas Indonesia, STY dan para staf tentunya akan menyelamatkan sang pemain dengan membuatnya sibuk berlatih ataupun bertanding. Jika alasan yang pertama adalah sebuah alasan dari sudut pandang non-teknis, maka alasan kedua ini adalah alasan yang lebih bersifat teknis. Diakui ataupun tidak, Pratama Arhan merupakan pemain Timnas Indonesia yang bisa dikatakan paling mengerti dengan permainan yang dikembangkan oleh STY. Alasannya pun cukup mudah untuk dicari. Selain karena Arhan adalah sedikit pemain yang tersisa di awal-awal STY membangun tim, dirinya pun juga sering mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih. Laman transfermarket.com pun mencatat hingga saat ini dirinya telah memainkan 42 laga bersama Timnas Indonesia Senior. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak bersama Asnawi Mangkualam Bahar yang juga menjadi sedikit pemain tersisa dari periode awal STY membangun skuad Garuda. Dengan dua alasan mendasar tersebut, sepertinya STY memang harus tetap memberikan kesempatan kepada Pratama Arhan untuk bergabung ke tim Merah Putih. Elkan kembali ke Timnas, media lokal Blackpool panik. Adanya FIFA Matchday September mendatang bakal berdampak besar bagi banyak klub, terutama Blackpool FC yang dipusingkan dengan pemanggilan pemainnya ke Timnas Indonesia. Media Blackpool Gazette melaporkan bahwa Blackpool FC menghadapi masalah runyam mendekati jeda internasional. Mereka cemas beberapa nama seperti Elkan Bagot dipanggil ke tim nasional. Ya, seperti diketahui, pada periode September nanti akan ada sejumlah agenda pertandingan internasional. Blackpool FC pun terancam kehilangan beberapa nama penting di dalam skuadnya. Perlu diketahui juga, Ligue 1 tidak menghentikan kompetisi saat jeda internasional, berbeda dengan EFL Championship dan juga Premier League yang menyetop total liga lantaran bentrok dengan agenda FIFA. Kendati begitu, EFL selaku operator kompetisi Ligue 1 pun melakukan sejumlah penyesuaian. Musim lalu beberapa pertandingan ditunda karena banyak klub yang kehilangan pemainnya yang dipanggil ke skuad timnas masing-masing. Selain Elkan Bagot, Blackpool pun terancam kehilangan 3 pemain lainnya. Mereka adalah Rob Apter, Dom Ballard, dan Zach Ashworth. Karena hal ini, Blackpool Gazette pun melaporkan ada kecemasan dari klub Blackpool FC jika Elkan Bagot dan rekan-rekannya dipanggil ke tim nasional selama jeda internasional.